Halo semuanya, jadi hari ini aku mau bahas tentang, bab 6 di buku Seni Mendengarkan, Bishop Dag Heward ya. Jadi aku mau bahas, di bab 6 itu Bishop Dag ada bicara tentang, 20 alasan kenapa kita itu harus, mengikuti tuntunan Roh Kudus ya. Jadi 20 alasan itu adalah banyak ya udah dijabarkan gitu ya, tapi beberapa hal yang aku nangkep aku akan bagi di video ini gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang aku tangkap adalah Tuhan itu adalah gembala. Seperti firman Tuhan di Alkitab, domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Nah, artinya siapa itu domba? Yaitu adalah setiap dari kita gitu ya. Nah, siapa itu gembalanya? Gembalanya itu adalah Tuhan Yesus. Gembalanya itu adalah Pastor Berry. Nah, itu adalah gembala-gembala kita gitu ya. Nah, jadi uniknya domba ini adalah sebuah ciptaan Tuhan yang, hidupnya ini bergantung sama manusia, gitu ya. Dia harus dituntun ke air yang tenang, dia harus dituntun ke padang rumput, dia harus digiring ke arah sana supaya dia bisa, makan, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Nah, domba ini adalah, makhluk yang butuh tuntunan dari seorang gembala. Nah, artinya adalah kalau setiap kita ini adalah domba-dombanya Tuhan, kita adalah domba-dombanya Pastor Berry. Artinya kita ini harus mendengarkan setiap tuntunan dari gembala kita, yaitu Tuhan dan Pastor Berry, gitu. Supaya apa? Supaya Tuhan dan, Pastor Berry ini bisa menuntun kita ke air yang tenang, ibaratnya itu adalah kebutuhannya kita. Contoh mungkin kita, adalah tipe orang yang kesepian atau misalnya kita tipe orang yang, mungkin, pemberontak. Nah, dengan kita mendengarkan suara dari Tuhan, dengan kita mendengarkan suara dari gembala kita, Pastor Berry, pemimpin kita, itu kita sedang membiarkan diri kita menjadi domba yang mau dituntun ke air yang tenang. Nah, itu salah satu dari poin yang Bishop Dek, ngomong gitu ya di bukunya di bab ke-6 ini. Nah, kemudian kenapa salah satunya kita harus dengerin, eee, Tuhan atau kita dengerin gembala kita atau kita dengerin pemimpin kita. Karena gini, Bishop Dek ada kasih satu, contoh yaitu roulette Rusia. Nah, jadi kalau roulette kan mungkin yang kita tahu adalah, lingkaran diputar terus dapat ini ya kayak, chance gitu untuk menang atau segala macam. Tapi roulette Rusia ini adalah dia pakai senapan. Nah, senapannya ini adalah dia harus, mengarahkan pistol itu ke kepala kita. Nah, di dalam senapan itu cuman ada satu peluru, gitu. Nah, satu peluru ini, 1 peluru dari 6 ruang kosong gitu ya. Jadi ibaratnya kamu ini punya, 1 kesempatan tuh untuk mati seketika dari 6 tembakan itu gitu, karena kan cuma ada satu gitu ya. Nah, apa relatednya dengan, tuntunan Roh Kudus? Nah, relatednya adalah begini, artinya adalah setiap kita kalau kita ini nggak ngerti atau kita nggak pernah mau tahu dengan apa yang, Tuhan bicarakan di hidupnya kita, kita itu bisa jadi orang yang apa ya, yang, salah menembak atau misalnya salah timing gitu loh. Kalau kita salah nembak atau salah timing artinya itu peluru bisa aja masuk ke kepala kita kapan aja, gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang Bishop Jack, ngomongin di bukunya, ini yang di bab yang ke-6 gitu ya. Terus kemudian yang aku tangkap juga adalah kalau kita nggak mau dengerin, tuntunan Roh Kudus itu artinya kita sedang ada di dalam kesulitan terbesar di dalam hidup ini. Nah, kesulitan terbesar kita bukan masalah finansial, bukan masalah, "Oh, kerjaan aku belum naik," atau misalnya, gaji aku nggak naik, atau aku belum punya mobil, aku belum, lunas cicilan rumah, atau apapun bukan. Tapi kesulitan terbesar di dalam hidup ini adalah kita itu kehilangan yang namanya urapan. Ya, kehilangan yang urapan itu artinya adalah kita itu sudah kehilangan maksudnya panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kehilangan panggilan juga bisa diartikan kita tuh udah kehilangan kesempatan. Ibaratnya mungkin bisa dibilang kesempatan emas di dalam hidup ini untuk melayani Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, menyenangkan hati Tuhan, dan kita tuh udah kehilangan itu. Nah, kenapa kita bisa kehilangan hal-hal itu dan kita ngalamin kesulitan kesulitan terbesar? Salah satunya adalah Bishop Dek ngomong, karena kita ini sudah berhenti memberitakan Injil. Nah, ini juga yang seringkali Pastor Berry, suka encourage ke setiap kita bahwa, "Ayo kita ini harus menjadi saluran-saluran di mana kita ini itu memberitakan Injil." Supaya apa? Supaya setiap dari kita ini bisa jadi ibaratnya saluran-saluran Injil buat setiap jiwa-jiwa di sekolah-sekolah, di keluarga-keluarga itu dimenangkan, gitu. Ya, jadi, mungkin Tuhan, apa ya, bukan mungkin, tapi Tuhan tuh tidak pernah menyesali panggilan keputusan Dia untuk memanggil kita.
Ya, memanggil kita sebagai anak yang dikasihi, anak yang dicintai, hamba yang berkenan. Tuhan tidak pernah, menyesali itu. Tapi ketika kita berhenti untuk melakukan pekerjaannya, atau melakukan tugas atau panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mau nggak mau Tuhan tuh harus mencari orang lain. Supaya apa? Supaya tujuan ilahi, tujuan surgawinya Tuhan ini tercapai, gitu. Walaupun misalnya contoh kita jadi orang-orang yang menolak panggilannya Dia, kita nggak mau dengerin tuntunan Roh Kudus, kita nggak mau dengerin suara Tuhan. Tapi Tuhan tuh nggak berhenti untuk, "Oh, karena Noprep nggak mau," misalnya, "ya udah nggak apa-apa deh." Dan Tuhan berhenti, tidak gitu. Tuhan itu adalah tetap Tuhan yang berusaha supaya makin banyak orang mengenal Dia dan makin banyak orang yang menerima keselamatan dan bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Dan artinya kalau aku nggak mau misalnya, Tuhan itu bisa menggantikan posisiku. Nah, itu yang menurut aku adalah kesulitan terbesar di dalam hidup kita, itu adalah itu gitu. Kehilangan kesempatan untuk melayani dan menyenangkan Tuhan gitu ya. Ini adalah juga, apa ya, perasaan, urgensi yang sama yang gembala kita punya gitu ya. Kalau di hidup ini kita menyia-nyiakan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi, jangan menganggap remeh setiap apa ya, setiap suara Tuhan yang ada di hidup kita. Jangan menganggap remeh dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kesempatan dan segala macam, jangan menganggap remeh. Supaya apa? Kita ini bukan jadi orang-orang yang digantikan gitu ya. Karena, suara itu adalah tanda kehadiran seseorang. Kalau setiap kita ngedengerin seseorang, suara seseorang, artinya kita tahu bahwa orang itu hadir, gitu ya. Nah, seringkali kita juga sebenarnya sadar nggak Tuhan itu hadir? Sebenarnya sadar, tapi kadang-kadang kita suka mengabaikan suara itu, gitu. Jadi Tuhan itu hadir dan suka berbicara di dalam hidup kita, tapi seringkali nggak kita dengar atau kita kenali. Nah, itu yang menjadi masalah, gitu ya. Atau kita pura-pura nggak dengar, atau kita pura-pura tetap pengen, apa ya, pengen, kehendak kita yang jadi. Nah, itu yang seringkali terjadi, gitu ya. Jadi, aku mau encourage gitu, jangan sampai setiap kita ini jadi mendukakan Roh Kudus gitu. Ibaratnya seperti kayak, diomongin, udah ada suaranya, tapi kita cuekin gitu. Kita aja yang ngomong kalau dicuekin orang itu nggak mau gitu ya. Apalagi Roh Kudus atau Tuhan gitu ngomong di dalam hidup kita. Kita ini hamba, kita ini bukan bukan apa ya, bukan orang yang, spesial atau masuk hitungan gitu. Kita tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, ketika ada Roh Kudus yang kasih tahu, yang menuntun kita, tapi kalau kita cuekin itu tandanya kalau kata Bishop di dalam bukunya adalah kita sudah menghina Roh Kudus, artinya itu. Ya, jadi karena kita ini dipilih, kita ini ditebus gitu ya. Kita ini dipanggil secara khusus. Tapi ketika udah dapat panggilan spesial, panggilan khusus tersebut, dan kita jadi cuekin Roh Kudus, artinya kita ini tanda kutip sudah mendukakan, kita sudah menghindar dan tanda kutip Tuhan tuh sudah jadi marah sama kita gitu ya. Jangan sampai hal ini terjadi gitu ya. Jadi ayo sama-sama teman-teman semuanya overcomer yang, dengerin video ini, saya berharap setiap kita, belajar untuk seperti gembala kita Pastor Berry yang selalu duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan dari situ gembala kita selalu ajar, di situlah baru kita itu bisa bergerak dan, mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang Tuhan mau dan menyenangkan hatinya. Ya, itu aja dari aku untuk bab 6. Terima kasih semuanya.